kaget nih si anaknya Numoindong ini, si Karen Numoindong ini kan gila. Orang lagi khotbah terus jemaat suruh cium sepatunya. Lah ini piye to nih Pak ajarannya nih? Kan bingung saya. Oh ada orang khotbah pendeta ngakunya pendeta masih muda, tiap kali khotbah omongannya minta duit 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 ya nggak mau kalah sama bapaknya aja pakai Rolex dia pengen Rolex juga jemaat cium sepatu. Nah, terus saya bilang wah ini aduh Indonesia ini harus bangun deh nggak yang Islam nggak yang Kristen itu foto wae ya kan agama itu membodohkan agama menghancurkan itu harus dipisahkan dari negara ya kan nah orang-orang macam JK gini-gini aduh yang pendeta gede macam Louis Moindong cium tangan ini dia itu pembakar gereja perusak perusak gereja itu bajingan besar ya dicium tangannya nah terus Nah, lanjut. Mana nih? Pakai jelata pada kemana semua ini? Ya, Bu Dora silakan. Ya Pak Paul, itu tadi bagus yang dipaparkan oleh Pak Teddy ya. Satu dari sistem pendidikan ya, tapi dari pendidikan itu kita harus kembali ke dasar dari tetap saya tekankan dalam program keluarga kecil KB ya. Dari keluarga kecil ini lalu ke pendidikan, lalu di dalam pengembangannya kepada masyarakat politik ya. Kalau ini Pak Prabowo tidak melihat spesifik ini, seperti Pak Tobing bilang, untuk membentuk karakter nasionalis dan bangsawan ya, itu susah. Jadi saya nggak heran kalau Indonesia akan bubar ya. Saya tidak heran. Dan benar kata Pak Teddy itu ada benarnya. Ngapain kita membantu mereka di dalam pendidikan, karena mereka akan tetap mendarah daging dogma-dogma mereka itu. Dan hanya berapa segelintir yang berapa ratus juta penduduk Indonesia dan berapa yang segelintir yang memahami rasa nasionalis kebangsawan dan benar-benar punya jiwa Nusantara ini untuk mengcooperate rakyat Indonesia. Itu susah Pak Paul, susah karena selama Pak Prabowo tidak memulangkan para Habib-Habib ini ya susah. Eropa saja sudah banyak memulangkan para imigran itu kan. Pergerakan ini dimulai dari situ saya rasa. Memulangkan para Habib-Habib ini yang dapat menyesatkan rakyat dalam dogma mereka. Ya, nggak ada gunanya. Seperti kata Pak Paul bilang kan, kita menyebarkan kasih. Sementara dogma mereka sudah melekat, sudah menjadi pakaian mereka sehari-hari. Itu masalahnya. Itu saja pendapat saya Pak Paul. Terima kasih. Lanjut. Pak Andi mana nih Pak Andi nih? Pak Andi lagi mijit kah? Bu Ellen sih? Mana nih pada hilang semua nih hari ini nih. Ketiduran Pak Paul. Iya, dia pada hilang semua nih. Iya, ketiduran melulu ini sudah berapa malam. Ya udah, lanjut Ya, ketiduran. Silakan. Iya. Hari ini apa ya, bahas tentang Prabowo, Israel, sama Ahok. Iya, kita cerita semua lah macam-macam. Ini apa, Pak Paul, kalau masalah yang siapa sih Pak Ahok ya, ceritanya di Mata Najwa itu tuh
Saya juga pernah dengar itu berapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah setelah dia keluar atau pas dia baru keluar dari penjara, itu ada juga sih emang yang bilang gitu kalau dia itu diiniin sebenarnya Pak. Karena pada waktu seru-serunya lagi demoin Ahok itu mereka juga punya istilahnya punya sasaran juga ke Pak Presiden ya waktu itu Pak Jokowi gitu. Sasarannya. Jadi Pak Jokowi ini kan takut kalau seandainya Ahok nggak dipenjarain, kan tuntutannya kan begitu. Dia bisa kena juga, bisa jatuh dia gitu loh pada waktu itu. Jadi dia juga nggak mau membahayakan apa ya posisi dia. Jadi Ahok lah yang dikorbankan gitu. Di apa? Iniin lah, masukin ke ini biar udah itu tenang gitu kan. Dan memang kejadian kan setelah dia di penjara kayaknya udah balik lagi. Nah, masalah Ahok itu sepertinya memang ada konspirasi juga dari pimpinan ya. Pada waktu itu saya lupa ya, presidennya SBY kalau tidak salah atau Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Itu gini apa? Yang demo-demo di Jakarta itu yang katanya di Monas 7 juta, itu kan dari daerah-daerah lain, bukan orang asli Jakarta. Yang Jakarta ya paling berapa banyak gitu loh. Itu semua dari provinsi, Pak. Dari Sumatera itu berapa provinsi semua ikut itu berapa bus, ada yang 7 bus, 8 bus. Belum dari Pulau Jawa, provinsi-provinsi lain, itu semua dikirim Pak dari luar gitu loh. Dan itu butuh dana yang besar. Mereka tuh pakai orang-orang kaya yang ini juga lah gitu ya, di daerah masing-masing gitu loh, mengirim. Nah waktu itu saya lihat ada satu podcast ya, dia mengaku tuh orang itu dia tidur di jalanan tuh di Jakarta Pak, tidur di pinggir jalan gitu kan, kayak gelandangan gitulah, nggak punya rumah, nggak bisa apa, pokoknya kasihan banget gitu. Terus ada satu kayak orang yang suka buat konten kali ya, konten dia lewat, terus dikontenin sama dia gitu loh orang ini. Dan dia akhirnya mengaku setelah ditanya-tanya gitu, kenapa sih dia di Jakarta begini gitu. Ternyata dia tuh kalau nggak salah dia bilang dari Aceh atau Medan gitu ya, dikirim pada waktu yang demo Ahok itu Pak. Dikirim dari Pak Aceh atau Medan, dia bilang berapa bus mereka datang gitu kan. Nah pada saat mereka datang itu sebelum ke ini mereka ke Palembang dulu gitu. Terus dia cerita gitu, kenapa jadi sekarang ini katanya, iya katanya setelah habis itu mereka ternyata ya di ini setelah datang ke Jakarta nggak dipulangin gitu loh. Iya, ketinggalan bus Bu. Nggak ada, ya ketinggalan gitu kali ya. Terus nggak ada yang iniin peduli lagi sama mereka setelah selesai itu ya, maksudnya setelah apa istilahnya ya pakai tenaga mereka. Tapi setelah hasilnya ada itu kan Ahok di penjara, ya mereka juga nggak dipeduliin gitu loh. Jadi siapa sih yang datengin gitu? Dia bilang si HRS itu sama tim-timnya tuh yang ada 3 angka yang sudah dibubarin Pak Jokowi kan. Nah dia cerita tuh, nah orang-orang itu yang di Petamburan itu nggak ada satupun yang peduli sama dia, sampai si tukang konten itu bilang gini, ya semoga mereka melihatlah katanya gitu kan, bahwa orang ini sekarang jadi gelandangan di Jakarta, tidur di jalan, di pinggir jalan, nggak ada rumah, nggak ada yang peduli pokoknya gitu sama dia Pak. Jadi kayak luntang-lantung di Jakarta, mau pulang nggak bisa, dia nggak ada duit juga gitu. Ya pokoknya mengenaskan lah keadaan dia gitu loh. Nah itulah mungkin salah satu hasil ya dari ya yang mereka lakukan. Kita nggak tahu hanya karena agama gitu ya Pak ya. Mereka sendiri tidak mengerti gitu loh tentang politik apa yang terjadi sebenarnya. Tapi mereka hanya didatangkan, dikasih uang juga pada waktu itu kan untuk datang ke Jakarta. Jadi kasus Ahok yang di demo ini benar-benar konspirasi lah dari atas ya, udah persekongkolan lah memang untuk menjatuhkan gitu loh. Dan mereka juga sebenarnya nyerang Jokowi juga sih pada waktu itu gitu. Yang saya masih heran itu kenapa tuntutan 1 tahun itu tiba-tiba hakimnya bisa jatuhin 2 tahun itu loh. Itu aja yang saya sampai sekarang saya belum apa ya dapat istilahnya jawabannya gitu loh. Kok itu ya, atas surat siapa gitu atau hakimnya doang memang gitu loh. Bu Eliansa itu kan konspirasi juga. Kalau
Ahok di penjara sampai 2 tahun. Karena waktu itu suara-suara yang membela Ahok kan begitu banyak juga kan. Satu itu kan. Jadi kalau Ahok hanya setahun, mereka takut akan kinerjanya Pak Ahok makin cemerlang lagi kan. Itu. Terus yang kedua mungkin ya, sorry Bu tadi menyela. Yang kedua karena Pak Jokowi juga kan sudah disantet para ulama-ulama ini kan. Jadi dia karena dia masuk itu grup politik dan langsung jadi presiden itu kan karena para ulama-ulama ini juga kan, dana-dana dari mereka. Jadi seperti kata Pak Tobing, ya kita susah mencari di Indonesia itu yang negarawan dan bangsawan. Itu aja saya lihat. Kalau yang tadi Nek Bus itu Bu, saya juga ada pernah dengar di TikTok. Mereka bukan nggak ada ongkos pulang. Memang mereka sengaja karena prinsip orang Sumatera banyak loh Bu ke Jakarta itu karena kan istilahnya kalau ke Amerika itu apa kan Amerika Dream. Kalau Indonesia kan Jakarta Dream. Ibu mengerti maksud saya Jakarta Dream. Semuanya bisa gampang kerja apa, hidup seperti di Hollywood. Jadi itu banyak dari mereka yang dari Sumatera juga atau mungkin ya saya dari Sumatera yang tahu mengejar untuk ke Pulau Jawa untuk maju ke atas gitu. Padahal kompetisi untuk itu susah kan Bu? Itu. Jadi itu Bu di Indonesia ini emang susah makanya nggak bisa maju-maju karena apa ya tersandra sama agama. Itu. Sama agama. Makanya nggak salah saya bilang kan Bu. Agama mereka tuh nggak mau lihat orang semua. Ahok ini kan bagus ya. Dia punya ide-ide juga, pemikirannya sangat bagus dan seperti dia jawab di tempat untuk yang makan siang gratis itu, apakah butuh satu orang menteri khusus untuk menghandle itu, untuk menanganin makan siang ini kan gitu kan. Dia kan juga jawab kan itu sangat mudah untuk tapi apa yang dia pikirkan itu kan untuk sudah menutup katup-katup yang mungkin akan terbuka untuk korupsi. Kita tahu kan Indonesia kan korup mana gitu. Jadi Ahok ini pikiran dia nggak akan diterima sama yang lain gitu loh Bu. Kalau orang bersih di tempat kotor itu pasti dibenci, ditolak Bu gitu. Susah jadi kalau kita nggak kita di lingkungan seperti itu nggak bisa gitu loh. Jadi harus dari atas. Kalau ikan itu istilah kepalanya kalau busuk ya busuk semuanya gitu loh. Harus dari atas yang memberantas itu. Sekarang siapa yang diberi kekuasaan gitu kan? Ya presiden lah kalau saya bilang. Harusnya dia sebagai ini tuh Alvin Lim itu teriak-teriak melulu tuh. Teriak-teriak kan video terbaru dia. Saya baca coba udah viral, udah kayak gitu masih juga nggak diiniin. Itu gimana tuh kayak apa sih ya kalau kita lihat tuh negara ini pemimpin ini kayak sudah punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar gitu loh. Karena udah tersantet Bu. Udah mau jadi apa? Negara ini benar hancur semua, sudah nggak beres. Ya karena udah tersantet. Kalau udah tersantet, kalau orang santet gimana? Kan susah untuk melepaskan santet itu. Kalau kita tersantet udah kena susuknya Arab ini kan susah juga Bu. Bagaimanapun kayak kata Pak Tobing, bangsawan itu tidak akan ditemukan. Dan kalaupun ada bangsawan berjiwa bangsawan dan negarawan itu akan susah maju karena para penyantet Arabis dan Habib-Habib ini akan menekan. Coba aja Bu ya kalau di Sumatera Ibu jalan ke Sumatera arah mau ke Tebing sampai mau ke Prapat ya, dari Sumatera turun di Kuala Namu, Ibu jalan itu daerah kalau nggak jalan dari jalan tol, sekarang ada jalan tol, tapi kalau jalan besar dahulu ya, jalan lintas Sumatera besar dahulu, itu setiap jalan itu berdiri orang-orang para Islamis dengan tong-tong kosong, bendera, memungut dana.
ah, untuk membangun masjid. Itu kan sebenarnya saya pikir polisi di mana belum di negara manapun belum ada melaksanakan gitu, karena akan menghambat lalu lintas, satu kecelakaan, satu ya ini kan akan menghambat gitu. Jadi semua saya rasa dari atas sudah disantet semua, polisi pun udah disantet, jadi susah juga mengubah yang benarnya. Akhirnya maaf ya Bu, saya ingin Indonesia maju, tapi rasa-rasanya saya meninggalkan Indonesia 25 tahun lebih dan tinggal di Indonesia 31 tahun, 35 tahun. Tetap saja. Cuman yang berbeda ya bangunan mewah, mal-mal. Tapi kalau kita keluar, saya pernah di Taman Rasuna itu Bu tinggal, ya ada ketepatan ada saudara punya apartemen di sana. Di Taman Rasuna itu bagus semua, orang-orang apa tempatnya, ya, apartemennya. Keluar dari pintu Taman Rasuna itu rumah kumuh semua Bu. Padahal Ahok dulu kan udah memberikan canangan apa kan, rumah penduduk itu kan murah kan? Iya, rumah susun yang ini. Benar. Jadi susah karena kalau ada yang benar bangsawan ini akan ditekan. Buktinya aja kemarin 27 Juni si Menlu datang ke sini untuk meminta konferensi kerjasama dengan Indonesia. Eropa kan udah pada takut buat kerjasama. Dan ya, para sebenarnya investor juga udah pada takut karena tahu mereka kan lebih banyak melihat situasi menguntungkan kah atau tidak para investor ini kan. Betul. Penegakan hukum Bu, yang menurut saya ya penegakan hukum yang sangat parah itu membuat segalanya segi-segi yang aspek yang lain semuanya gak baik lah gitu. Cina dulu kan gitu juga, dulu kan korup juga, RRC ya. Itu dulu negaranya juga korup, itu luar biasa tuh korupnya. Itu karena penegakan hukum, dia langkah awal pertama yang dia lakukan itu ya penegakan hukum itu yang tegas. Di Cina itu banyak dulu problem Bu. Makanya dia polusi udara. Iya. Sepanjang penegakan hukum model kayak gini nggak bisa lah. Susah diharapkan. Susah. Sekarang Bu Ellen sih pertanyaannya waktu demo Ahok itu polisi sama TNI gimana? Kok orang masuk Jakarta seenak jidatnya begitu? Itu kan pertanyaannya. Polisi nggak berfungsi, TNI itu udah didesain saya rasa. Kamu bilang tadi. Iyalah. Polisi kan tinggal nunggu perintah presiden. Polisi juga Pak Andi sudah korupsi juga Pak, nggak bisa bersuara. Tentara juga. Nah itu mereka nggak bisa bergerak, akhirnya kan mereka kan takut dicelah rakyat juga kan, dan dijerat oleh para ulama ini. Itu kasus itu Alvin Lim itu lagi yang Tina itu Pak, itu gimana tuh ininya, masalah sebenarnya tuh dibongkar tuh sudah sama Pak Alvin, siapa ininya di belakang tokoh utama. Susah itu, nggak akan terselesaikan menurut saya. Nggak bisa karena orang yang di itu tuh nggak bisa disentuh punya, dan Kapolri juga nggak bisa apa-apa, orang seinian dia juga kok. Ya karena masuk polisi bukan tentara Bu. Sementara masuk polisi sama tentara saja, saya tahu ada saudara saya harus kita memberikan uang at least 30 juta. Orang masuk tentara atau polisi harus jual hartanya, misalnya sawahnya, warisan sawah orang tuanya gono-geno. Kalau saya bukan membandingkan ya, di luar banyak sekarang bahkan di Singapura udah ada wajib militer. Dari wajib militer itu ditentukan siapa yang berjiwa-jiwa militer. Kalau di Indonesia semua yang nggak berjiwa militer juga, yang penting kan dapat gaji bulanan Bu.
Bu Nora ini payah, Bu Nora. Tentara, Bu, bukan tentara. Kelamaan di Austria ini orang tentara katanya. Iya, Tentara. orang Medan kan, Tentara, Bu. saya orang Medan. Bukan tentara. Tentara apa? Anyway, salam makan babi dari saya. Salam makan babi. Supaya orang Indonesia lebih banyak makan babi. Supaya otaknya itu pinter, sehat, cerdas. Ya kan? Nah ini Pak Paul tadi nyinggung mengenai adopsi, Pak, mengenai kasih makan adopsi. Itu saya di sini juga ada, Pak, kalau di Amerika. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengadopsi freeway. Jadi poin A ke poin B itu ada tandanya di freeway ini. Freeway ini diadopsi sama perusahaan ini. Jadi biaya kebersihan, biaya pemungkutan sampah itu semua ditanggung oleh perusahaan itu, Pak. Kalau di sini itu it's a good idea. Jadi perusahaan mengadopsi freeway. Anyway, kita ngomong lagi nih. Kejadian lagi nih. Saya nonton si Denny Sumargo tuh ya, talk show. Anak umur 16 tahun, aduh bapaknya sampai nangis di TV. Bapaknya nggak tahu ini anak ditaruh di pesantren, dikasihin jilbab, ditutupi semua, dikawin siri, diperkosa. Nah ini masih kejadian, masih gini. Makanya saya bingung, Indonesia ini kan udah dari SD sampai SMA ini sekolah gratis. Ngapain kamu taruh di pesantren, madrasah? Ini kan saya baca juga itu Pak Andi, tapi yang ini kan goblok ini. orang dari Yaman. Makanya itu pas pesantren madrasah itu harus dibubarkan, nggak ada gunanya. Ini namanya agama. Orang mabuk agama. Oke, kita lihat ke dalam sendiri dah. Yang orang-orang yang mabuk agama ini. Ya, saya lihat nih si anaknya Lumoindong ini, si Karen Lumoindong ini kan gila. Orang lagi khotbah terus jemaat suruh cium sepatunya. Lah ini piye itu nih Pak ajarannya nih. Kan bingung saya. Kok ada orang khotbah pendeta, ngakunya pendeta masih muda. Tiap kali khotbah omongannya minta duit ya. Gak mau kalah sama bapaknya aja pakai Rolex, dia pengen Rolex juga. Jemaat cium sepatu. Terus saya bilang, wah ini, aduh Indonesia ini harus bangun deh. Gak yang Islam, gak yang Kristen ini foto wae. Ya kan, agama itu membodohkan, agama menghancurkan. Ya kan, lihat tuh yang tadi Pak Paul tunjukkan itu yang Habib lagi khotbah. Yang duduk sana yang pakai topi-topi putih ini orang ini pendidikannya apa ini? Orang-orang pendidikan rendah semua. Rakyat-rakyat jelata yang di-brainwash sama orang-orang ini percaya aja masa hujan susu lah apalah. Aduh, gitu. Jadi semuanya itu Indonesia ini harus bangun, harus wake up, bangun. Kita suarakan di sini terus on and on. Kalau agama itu harus dipisahkan dari negara. Ya kan? Nah, orang-orang macam JK gini-gini, aduh yang pendeta gede macam Louis Moindong cium tangan ini, dia itu pembakar gereja, perusak gereja. Itu bajingan besar dicium tangannya. Nah, terus mau maju di mana? Di Indonesia ini. Nah, sekarang kalau kita lihat internasional Pak Paul ini, saya khawatir ini election yang baru terjadi kemarin di Inggris ini. Rizky Sunak ya kalah ya. Jadi Prime Minister. Nah, saya lihat ini si Sopo jenenge Kir Warren atau Kir apa ini yang orang baru ini aduh ini dia pandangannya gimana? Saya pengen lihat ini interesting to see. Soalnya si Trump nggak suka sama tuh orang. Nah, kalau Keir Starmer, nah ini mengenai internasional gimana nanti ke depannya. Si Trump nggak suka sama dia sama sekali. Soalnya pandangannya dia lain. Tapi ya kita lihat ke depan. Tapi balik lagi ke Indonesia gimana Bu? Ya nah, begini aja lah jalan di tempat. Nah sekarang kemarin hari besar di sini. Kemarin dulu saya sudah bilang. Nah kedepannya nih si Prabowo ini saya juga mulai tanda tanya ini. Soalnya sementara ini kan si Gibran ini kan masih aktif wali kota Solo. Kemana dia kok nggak ada suara? Ini ada pembubaran kuliner babi di Solo itu di dalam mall dibubarin nama ormas. Ini wali kotanya kemana? Ini kok nggak ada suara? Si Gibran. Kini mau jadi wakil presiden. Gimana dong?
Orang kuliner babi di dalam mall. Mall itu kan private property, bukan di jalanan. Oh, ini udah ormas-ormas sudah datang dibubarin. Ya gimana toh? Orang makan babi kan suka-suka makan babi. Ya itu aja deh. Kalau ke depannya Prabowo sama Gibran ini saya juga Andi, masih orang ada tanda Indonesia kan tanya. pegang kunci surga Pak Andi. Oke, ini tunggu dulu nih ikan Ya. Petrus.